Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan walaupun hanya secara live streaming di rumah masing-masing. Namun iman percaya kita tetap teguh di hadapan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan kita yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Mari kita akan menyembah Dia, kita akan meninggikan Dia, kita akan memuji Dia, kita akan mengagungkan nama-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di pada pagi hari yang indah ini. Kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bawa hatimu, mari arahkan hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Segenap
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, menyembah ini hidup kami, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bawa hatimu tuh, mari bawa hatimu untuk Tuhan. Haleluya, terima kasih. Mulia Engkau Tuhan, agung namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami padamu ya Tuhan, karena kami tahu tanpa Tuhan dalam hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jika Tuhan yang ada di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Shikana ralaba-laba ya shikana malaba. Mari sembah Dia. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kalau boleh sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan memuji Engkau lagi, lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memuji Engkau.
mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari saudara kita memuji Tuhan. Mari katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih. Haleluya. Oh Tuhan. Mari sama-sama kembali katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Come on, sama-sama. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Beri sorak-sorak buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kami kuat. Amin. Terima kasih Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pedoman dalam hidup kita, yang menjadi sifat kita, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Oh Tuhan, mengucap syukur, bersyukur kepadamu Tuhan. Ku membawa
Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami membawa hati kami Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya Tuhan. Ku membawa hatiku, inilah persembahanku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Sama-sama katakan, kami bawa hati kami Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya, haleluya, menyembahmu Tuhan. Terima kasih Kau Yesus Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, bahwasanya kekal selama-lamanya.
Perbuatan-Mu ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari yang kami kasih di dalam Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi melalui online ini. Kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Dan saatnya sekarang, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita begitu haus dan lapar akan firman Tuhan. Bahkan kita begitu antusiasnya ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu saudara, kita siapkan hati sesungguh-sungguhnya untuk menerima firman Tuhan. Sebab dari firman Tuhan itu kita akan diberkati dengan berlimpah luar biasa. Amin saudara. Mari saya ajak saudara untuk kita membuka firman Tuhan. Di dalam kitab Matius, pasal yang ke-24, ayat yang ke-35. Matius pasal 24, ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu yang pertama. Yang kedua kita baca di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-13, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita sudah baca 2 ayat itu. Apakah kita percaya apa yang Tuhan katakan itu? Bahwa langit dan bumi satu hari kelak akan berlalu, akan hilang dan akan lenyap. Tetapi ingat pesan Tuhan, perkataan Tuhan itu tidak akan berlalu. Artinya perkataan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Tetap eksis firman Tuhan. Dalam keadaan apapun firman Tuhan itu tidak bisa dirubah. Karena di dalamnya ada kuasa Tuhan, ada janji Tuhan. Jadi saudara dan saya harus mau menerima perkataan ini. Bahwa perkataan Yesus kekal selama-lamanya. Dan yang kedua tadi firman Tuhan kita sudah baca sama-sama. Bahwa Yesus Kristus itu tetap sama. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus yang kita sembah itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tidak akan berubah. Tetap janjinya, kuasanya, keajaibannya itu kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi dalam hal ini kita berarti punya dasar mau mendengarkan firman Tuhan karena Tuhan ingin melalui firman-Nya Dia ingin menyatakan keberadaan Dia sebenarnya. Saudara mau tetap mengalami mujizat dari Tuhan? Keajaiban dari Tuhan? Sekalipun dunia sekarang boleh berubah, dunia boleh maju, boleh apa, tetap kita masih yakin bahwa kapanpun mujizat dari Allah itu tetap terjadi. Masih berlaku, masih tetap ada. Sebab tadi kita sudah baca bahwa perkataannya Dia tidak akan berlalu. Yesus Kristus tidak berubah selama-lamanya. Amin. Jadi saudara dan saya siap, ini hari kita mau diberkati Tuhan. Menerima perkara-perkara yang besar, yang ajaib, yang supranatural, yang tidak bisa dipikir secara logika, di luar logika kita, tapi Tuhan sanggup melakukannya untuk kita semua. Asal, mari saudara, saya ingin ajak saudara dari sekian mujizat yang Tuhan lakukan, dari sekian banyak keajaiban yang Tuhan lakukan, hari ini saya mau angkat 5 perkara saja, tapi di dalamnya ada kebersamaan, kita bisa mendapat kesimpulan dari situ. Mari saya ajak saudara membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ke-11. Ini peristiwa
mujizat air menjadi air anggur yang terjadi di Kana, perkawinan di Kana. Saya bacakan bagi saudara, langsung saja kita baca di ayat yang 5 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini kuncinya saudara. Ibu Maria langsung kasih tahu kepada pelayan-pelayan itu. Apa saja yang dikatakan oleh Yesus, apa saja yang diperintahkan oleh Yesus, buatlah itu. Jangan engkau tolak, jangan engkau ragu, lakukan saja. Nah, ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini peristiwa mujizat yang pertama. Yesus melakukan keajaiban. Jadi saudara, pelayan-pelayan itu betul akhirnya mereka mendapat panggilan dari Yesus. Yesus berkata, siapkan semua itu tempayan-tempayan yang ada di pinggir perigi itu. Ya, tempayan-tempayan itu ada 6 buah jumlahnya. Ya, biasa dipakai untuk membasuh kaki orang-orang bangsa Israel. Itu sudah adat istiadat mereka. Jadi dipakai sama Tuhan tempayan-tempayan itu. Ternyata saudara, setelah tempayan disiapin, langsung Yesus melanjutkan perkataannya. Isilah air itu. Tempayan itu isi dengan air. Tentu air yang dari perigi, dari sumur itu diambil. Satu tempayan bisa 2-3 buyung. Penuh sampai 6 tempayan. Setelah 6 tempayan penuh, saudara, Yesus hanya berkata, cedoklah air itu. Bawalah kepada pemimpin pesta itu. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Ini pelayan-pelayan yang melayani Tuhan Yesus waktu itu, kalau mereka itu punya hati tidak taat sama Tuhan, berontak, menolak, tidak bisa terima itu kata-kata Yesus. Karena apa? Masa air yang dari sumur dicedok, dituang ke dalam tempayan penuh. Sekarang dicedok suruh kasih pemimpin pesta. Ini apa nggak jadi masalah nantinya? Air yang biasa diminum orang. Bahkan ini air dari sumur. Nah saudara, tapi pelayan itu tidak mau ambil pusing. Yang penting prinsipnya tadi Ibu Maria bilang, kamu lakukan apa yang dikatakan kepadamu. Jadi berarti saudara dan saya sudah dapat gambaran, simpulan. Kita mau mengalami mujizat, pertama kita harus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, melakukan dialog dengan Tuhan. Setelah kita dengar suara Tuhan itu dengan jelas, kita perhatikan apa isi perintahnya di dalam firman, dalam kata-katanya itu. Ternyata isi penuh di tempayan, cedok, bawa ke pemimpin pesta. Itu pelayan tidak mau tolak, tidak mau macam-macam, langsung dia laksanakan. Jadi kesimpulannya, dengar firman Tuhan baik-baik, dengar pesan Tuhan baik-baik, dengar perintah Tuhan baik-baik.
lakukanlah segera. Jangan ditunda-tunda. Laksanakan saja. Di situ saudara, ternyata yang dia cedok oleh pelayan-pelayan itu sudah berubah bukan lagi air biasa. Air anggur yang bagus kualitasnya. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada mustahil. Kalau dia yang katakan, itu pasti jadi. Asal saudara dan saya jangan menolak, jangan bimbang, jangan ragu, jangan ada keraguan. Ikuti saja perintah Tuhan, kata Tuhan. Pasti apa yang Tuhan mau lakukan pasti terjadi. Mujizat terjadi. Amin. Nah, itu yang perkara yang ke-1. Yang kedua, anak pegawai istana. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4. Kita baca saja di ayat yang ke-50 sampai ke-54. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah saudara, sama juga. Seorang ayah begitu khawatirnya lihat anaknya sakit. Sebetulnya sebelumnya dia bilang sama Yesus, dia datang kepada Yesus, dia sampaikan isi hatinya, terjadinya dialog dengan Yesus, dia minta dengan hormat, dengan sangat, Yesus datanglah ke rumahku, supaya anakku itu sembuh. Terus Yesus bilang, kalau engkau tidak lihat tanda ajaib, engkau tidak percaya. Dia dengar begitu, dia diam. Sekarang aku bilang kamu, pulanglah, anakmu itu hidup. Saudara, dia responi dengan langsung dia percaya dan dia laksanakan perintah Yesus. Dia nggak ngotot di depan Yesus, dia jalan pulang. Nah itu peristiwanya, belum sampai di rumah, masih di tengah jalan, butuh 1 hari dia baru sampai ke rumah. Di tengah jalan sudah datang para hamba-hambanya. Tuhan, anakmu sudah sembuh. Artinya tidak meninggal, sembuh, hidup. Terus dia tanya, jam berapa kamu lihat anakku itu sembuh? Jam 1 siang kemarin. Dia ingat, waktu jam 1 siang itu pas Yesus berkata sama dia, pulang saja, anakmu hidup. Nah saudara, jadi dari sini dapat lagi rumusnya, prosesnya. Dengar baik-baik kata Tuhan, lakukan perintah Tuhan, laksanakan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara, sudah 2 hal. Sekarang yang ketiga, tentang anak yang sejak lahir sudah buta. Di dalam Yohanes juga pasal yang ke-9. Yohanes pasal 9, ayat yang ke-5 sampai ke-7. Saya baca yang singkat-singkat aja, nggak semuanya ayat itu pasal saya baca. Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Yesus berkata begitu. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Contoh ini kembali lagi kita diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa setiap perkara
akan terjadi mujizat, selalu kita mesti alami perjumpaan dulu dengan Tuhannya. Amin. Kita harus ada sering datang ke hadirat Tuhan. Kita dialog sama Tuhan. Nanti ada sesuatu yang Tuhan pesankan kepada kita. Ya, apa yang kita punya kebutuhan, Tuhan tahu persis. Asal kita dengar dulu, kita ngobrol dulu sama Tuhan. Siapapun bisa mengalaminya. Datang kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Setelah itu, dengar baik-baik apa yang Tuhan perintahkan. Nah, untuk anak yang buta ini, Tuhan pakai ludahnya dengan tanah, diaduk-aduk, saudara, ditempelin di matanya. Lantas setelah itu, dia perintahkan anak itu, pergilah ke kolam Siloam. Di sana kamu harus membasuh matamu. Dia tidak lagi tolak, saudara. Dia percaya apa saja yang dikatakan oleh Yesus, perintah Yesus, dia laksanakan dengan sepenuhnya. Ternyata mujizat terjadi. Amin, saudara. Iya, prosesnya nggak sulit, nggak susah, nggak ruwet, tidak bertele-tele. Semakin kita tidak bertele-tele sama Tuhan, semakin kita yakin sama Tuhan, percaya dan mau menuruti perintahnya itu, mujizat itu mudah sekali bagi Tuhan. Terjadilah mujizat lagi. Anak yang buta ini sejak lahir sudah dapat melihat kembali. Amin, saudara. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang ada persoalan yang keempat. Ke-10 orang buta. Ini di Injil Lukas. Kita baca, saudara. Injil Lukas, pasal yang ke-17. Ya, ayat yang ke-12. Sampai ke ayat 19. Sengaja saya baca hampir semuanya ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasannya Samaria dan Galilea. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saya bacakan semuanya, saudara. Kalau pribadi dia, sudah kita percaya. Di antara 10 orang kusta itu, yang satu ini juga disembuhkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Hanya kata Yesus di ayat yang ke-14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ini perkara yang gak mudah, saudara. Seorang yang kusta di tengah-tengah bangsa Israel, itu adalah suatu peristiwa yang aib, yang diasingkan oleh orang Israel. Orang kusta itu tidak boleh ada di tengah jalan. Dia tidak boleh berjumpa dengan siapapun. Dia sudah diasingkan. Tapi sekarang perintah Yesus dalam keadaan kusta, "Hei 10 orang yang kusta, kamu sekarang pergi. Temukanlah para imam-imam." Ini betul-betul, saudara, sesuatu perintah yang sangat berbahaya ini. Tapi mereka tidak mau ambil pusing. Mereka taunya prinsipnya,
Aku sudah dengar perintah Yesus bahwa kita sekarang harus berjalan menghadap diri kepada imam-imam. Pasti apa yang terjadi, saudara? Begitu mereka berjalan dengan iman dan taat kepada Tuhan, perintah Tuhan. Mereka berjalan di tengah jalan, ternyata mereka sudah sembuh. Luar biasa, saudara. Untuk Tuhan melakukan mujizat itu tidak bertele-tele. Bagi Tuhan mujizat itu bukan perkara yang luar biasa. Perkara yang biasa-biasa bagi Tuhan. Tuhan itu sangat berkuasa melakukan segala perkara. Asal saudara dan saya mau datang kepada Dia, dengar perkataan Dia baik-baik, dan laksanakan dengan segera, sepenuh hati. Saudara percaya sampai sekarang mujizat itu tetap ada? Mujizat itu tetap terjadi? Amin, saudara. Itu sebabnya saya ingin sampaikan firman ini. Dan yang terakhir, saudara. Nah, ini sekarang yang kelima ini, hamba seorang perwira. Tadi anak seorang pegawai, anaknya sendiri. Sekarang ini hamba. Ya, tapi seorang perwira yang begini, saudara. Sekalipun dia orang kafir, orang asing di Kapernaum, tapi dia seorang perwira tapi mengasihi hambanya. Nah, kita baca di dalam Matius pasal yang ke-8, saudara. Kita baca di ayat 2 ayat saja secara lompat ya, saudara ya. Matius pasal 8 ayat 8 dan 13. Atau ayat yang ke pasal 8 ayat yang ke ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-5 lah saya bacakan ya. Dari pasal 8 Matius ayat 5 sampai ke-8 saja, nanti lompat ke 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Sangat rendah hati, sangat polos hatinya. Dia sampai bilang begitu, bahwa hambaku sakit keras. Tolong, Tuhan, tolong. Dia nggak minta Tuhan datang ke rumahnya, tapi Tuhan Yesus sendiri, satu pihak sendiri, berinisiatif. Nggak diminta, tapi Tuhan Yesus menawarkan dirinya, mau datang ke rumah perwira itu. Luar biasa, saudara ya. Jadi di sini, karena Tuhan itu maha tahu, orang ini sungguh-sungguh rendah hati. Maka itu Tuhan bilang, "Aku mau datang ke rumahmu, menyembuhkan hambamu." Tapi dia bilang apa? "Jangan Tuhan, jangan Tuhan. Ya, aku nggak layak untuk menerima kedatangan Tuhan. Cukup di sini saja," artinya Tuhan katakan sepatah kata saja. Begitu yakinnya dia. Kalau setiap keluar dari mulut Yesus perkataan apapun, itu pasti terjadi. Nah, saudara, dia tahu sekalipun dia orang kafir, tapi dia tahu persis di hadapan dia ini adalah raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Maka itu dia bilang, "Tidak perlu Tuhan datang ke rumahku. Aku nggak layak menerimanya. Cukup Tuhan sekarang di sini katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh." Saudara, kita mau belajar sampai Tuhan Yesus bilang, "Aduh, aku belum pernah jumpai iman sebesar ini di tengah-tengah bangsaku sendiri, bangsa Israel." Hampir bilang begitu, Yesus jujur. Tidak ada iman sebesar ini di tengah-tengah bangsaku sendiri Israel. Dia kagum sekali. Kalau Tuhan sudah kagum, wah berarti orang itu sudah sangat dikasihi oleh Tuhan.
sangat disayangi oleh Tuhan. Maka itu Tuhan berkata sama dia. Kita baca ayat 13 ini ya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi Yesus berkata dengan semata katanya, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi saudara, segala sesuatu bisa terjadi, salah satunya bagian karena kita percaya. Amin. Jangan kita bimbang sama Tuhan. Jangan kita ragu, meragukan Dia punya kuasa, kasih-Nya. Jangan ragu, percaya saja. Tuhan pasti lakukan hal yang besar. Betul, pulanglah saja. Jadilah menurut kehendak-Mu, kepercayaanmu. Dia pulang, saudara. Dia berarti kata-katanya nggak salah. Cukup Tuhan katakan apa saja, hambaku pasti sembuh. Sembuh, pulang. Dia pulang, dia percaya saja, dia tidak ragu-ragu, yakin apa yang dikatakan Yesus pasti terjadi. Betul, sembuh. Saudara, tepuk tangan untuk Tuhan. Dari sekian banyak mujizat, saya hari ini cukup ambil 5 saja. Tapi yang di dalamnya mudah sekali kita cerna. Artinya apa, saudara? 3 kuncinya. 1, datanglah kepada Tuhan. Amin, saudara. Adakan dialog dengan Tuhan. Siapapun berhak berdialog sama Tuhan. Amin, saudara. Bukan hanya pendeta yang diurapi, hamba Tuhan yang diurapi, dia bisa berdialog dengan Tuhan. Siapapun yang namanya anak Tuhan yang hidup di dalam Yesus Kristus, punya hak yang sama, datang menghampiri Tuhan. Di mana saja, saudara. Apakah di rumah, di kamar, atau di mana, di tempat dagang, di toko, di kantor, di mana. Saudara dan saya harus sering datang mencari Tuhan. Menghubungi Dia di dalam roh. Saudara, kita akan dekat sekali sama Tuhan kita. Nah, saudara sering, saudara datang sama Tuhan, saudara terbiasa mendengar suara Tuhan. Kita perhatikan apa yang Tuhan katakan. Itu merupakan janjinya, itu merupakan perintahnya, itu merupakan kebenarannya. Kita terima dengan hati-hati. Dan setelah itu, kita jangan ragu-ragu. Laksanakan saja perintah Tuhan itu, firman Tuhan itu. Amin. Hasilnya apa? Mujizat demi mujizat terjadi. Ini bukan ngomong kosong, bukan isapan jempol. Ini terjadi sampai sekarang, sampai kapanpun. Tadi firman Tuhan bilang apa? Langit dan bumi bisa berlalu, tapi ingat, perkataanku, Yesus bilang, tidak akan berlalu. Dan Yesus Kristus itu tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita camkan firman Tuhan ini. Kita praktekkan dalam sehari-hari kehidupan kita. Bukan hayal, ini benar-benar saudara dan saya akan dapat menghubungi Tuhan. Mencari hadirat Tuhan. Berkata-kata dengan Dia. Berdialog dengan Tuhan. Sambil mendengarkan. Perhatikan yang benar-benar. Sungguh-sungguh apa kata Tuhan Yesus. Itu perintahnya atau janjinya kita laksanakan dengan segera tanpa ditunda-tunda. Perkara yang besar terjadi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Sekianlah firman Tuhan, saudara, yang dapat saya sampaikan hari ini. Saudara, kita mau duduk sehidangan dengan Tuhan. Kita mau terima tubuh dan darah Yesus. Ya, disitulah membuktikan Yesus Tuhan kita sangat mengasihi kita. Karena Dia mengasihi kita, Dia rela menyerahkan nyawanya, hidupnya sepenuhnya untuk saudara dan saya. Supaya saudara dan saya hidup selalu kekal selama-lamanya. Hidup selalu ada di dalam berkat Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita masuk, kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Bersama-sama kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sudah dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Bahwa kami tetap percaya, tetap yakin, dan tetap
tidak bimbang, tidak ragu. Sampai kapanpun Tuhanku, Yesusku tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasanya, janjinya, keajaibannya tetap berlaku selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan, aku mau laksanakan firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu kepada kami semua. Karena itu adalah kebenaran firman-Mu, itulah janji-Mu, itulah kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kami minta Tuhan sucikan, kuduskan hati kami. Kami mau selesaikan semua di hadapan hadirat-Mu. Bereskan semuanya Tuhan. Kami tidak mau ada ganjalan di hati kami. Mari saudara, saatnya kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan sehidangan dengan Tuhan. Kita akan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Biarlah kita satu di dalam roh. Biarlah kita satu di dalam kasih Tuhan. Sebelumnya, mari kita angkat satu pujian ini yang mengatakan, mari sama-sama katakan, satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Kembali, oh, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Di hati kami. Saudara, sebelum kita menerima tubuh dan darahnya, saya ingin membacakan ayatnya firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Langsung saja saya baca ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, dan inilah menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia berkata, cawan ini
adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Amin. Ini bukan lagi roti biasa, tapi ini adalah satu potong pecahan tubuh tubuh Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, dengan percaya sepenuhnya, inilah tubuh Kristus. Kita makan dengan iman sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima. Haleluya. Kekasih di dalam Tuhan, tangan kanan kita sekarang kita pegang sebuah cawan. Dan di dalamnya isinya bukan sekedar anggur lagi. Tapi kita percaya Tuhan Yesus telah meneteskan darahnya yang kudus, yang suci, yang berkuasa. Dia berikan kepada saudara dan saya. Tidak lain karena dia mengasihi saudara dan saya. Supaya saudara dan saya dibebaskan dari dosa. Dan hidup baru di dalam dia. Menjadi serupa dengan dia. Kita terima dengan iman. Kita minum dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama kita minum. Puji Tuhan saudara. Kembali kita sudah diberkati lewat perjamuan ini. Tuhan saudara-saudara, apa sudah diberkati? Sungguh sudah diberkati. Mari saudara, kita akan tutup di dalam doa. Kembali kami berterima kasih Tuhan. Setelah kami dengar firman-Mu, kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya hidup kami dilengkapi oleh kuasa-Mu. Dilengkapi dengan kasih-Mu dan keajaiban-Mu. Mari Tuhan, pimpinlah sepanjang kehidupan kami di muka bumi ini. Sampai kami nanti bertemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, kalau pada hari ini kami masih dapat beribadah sekalipun secara online ya Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah Engkau. Bila pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Demikian juga Bapa di sorga, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk memberikan kami kekuatan baru Bapa di sorga, supaya kami tetap berjalan di dalam tuntunan pimpinan Roh-Mu dan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi biarlah Roh-Mu Tuhan berikan kami terus pengertian Bapa, supaya kami hidup di dalamnya, berjalan dalam kebenaran firman-Mu, sehingga itu mendatangkan kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami telah makan dan minum sehidangan dengan Engkau Tuhan. Kami telah makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, pengorbanan bagi kami, untuk menyelamatkan setiap kami Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang telah berhenti berkata-kata, hamba Pak Arif Bapa di sorga, Tuhan berkati dia, berkati keluarganya Tuhan. Pulihkan Tuhan keluarga ini Bapa, terlebih Ibu Ana Bapa di sorga, dalam keadaan kurang sehat. Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Demikian juga semua pergumulan mereka Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, setiap keluarga, setiap rumah tangga. Tuhan Kau melaut setiap rumah tangga Bapa di sorga. Tuhan kuatkan, teguhkan setiap hati kami untuk tetap berharap dan percaya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, keluarga demi keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di tengah-tengah pergumulan mereka Tuhan, di tengah setiap pergumulan kami, agar kami tak berharap dan percaya kepada-Mu, karena kami yakin dan percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan, selalu tepat waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, demikian juga bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, untuk pemerintah bangsa ini Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat dan roh kebijaksanaan Tuhan, untuk menata mengatur segala sesuatunya Bapa di sorga. Terlebih perekonomian pada saat-saat ini Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, berikan hikmat bagi pemerintah apa yang mereka harus lakukan Bapa di sorga, untuk menangani segala sesuatunya sehingga berjalan dengan baik Tuhan.
Demikian mereka-mereka yang ada di garis depan ya Tuhan, bagian kesehatan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, urapi mereka Bapa di sorga. Terima kasih mereka-mereka saat ini yang menderita Bapa di sorga. Di tengah-tengah situasi COVID-19 ini kami berdoa Tuhan, Kau jamah mereka, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, karuniakan kemahan dan ketertiban atas bangsa ini Tuhan. Berikan kesehatan bagi negeri ini, untuk terus Bapa di surga membangun bangsa ini bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa. TNI Polri juga semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Aparat pemerintah semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri, pejabat-pejabat negara Tuhan. Demikian pemerintah daerah sebagai gubernur, wali kota, bupati dan camat, lurah, RT, RW juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati negeri ini, berkati bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, Kau selamatkan negeri ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Indonesia dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kau nyatakan kemuliaan-Mu di negeri ini Tuhan. Kami berdoa juga Bapa di sorga, Kau sempurnakan gereja-Mu pada akhir zaman Tuhan. Gereja yang am dan kudus di mana Kristus menjadi kepala Tuhan. Demikian pemberitaan firman di akhir zaman ini. Engkau sertai dengan tanda-tanda yang menyertainya Bapa di sorga, sehingga banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji-puji dan Engkau Tuhan kami yang kudus. Kami naikkan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Hati kita sangat terbuka untuk Tuhan. Sebab kita percaya sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, ke tempat masing-masing, Tuhan sudah sediakan berkat bagi kita semua. Haleluya. Angkat tangan saudara, buka hati saudara sepenuhnya. Terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa kita. Damai, sejahtera, dan kasih sayangnya, kasih karunia-Nya, kasih setianya Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus ada menyertai saudara sekalian, bahkan tetap tinggal bersama dengan saudara. Diberkatilah rumah tangga saudara, diberkatilah anak-anak saudara, diberkatilah pekerjaan saudara, diberkati usaha saudara, diberkati juga pelayanan saudara, pengabdian saudara, dan pengorbanan saudara. Diberkati semuanya. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu. Nama Tuhan diagungkan, ditinggikan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Amin.